Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM S1 A123081 dari kelas C Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Adapun hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan administrasi negara. Politik dan administrasi adalah dua rangkaian mekanisme yang seharusnya saling mendamaikan. Administrasi negara ada untuk menertibkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi di negeri ini. Jadi, politik merupakan dimensi yang penting dalam administrasi negara. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu administrasi negara sangat erat, karena objek materialnya sama, yaitu negara itu sendiri. Sedangkan, untuk membedakannya dilihat dari objek formalnya yang menjadi sudut pandang yang membedakan keduanya disiplin ilmu ini. Ilmu politik sudut pandangnya adalah kekuasaan, sedangkan ilmu administrasi negara sudut pandangnya adalah sistem pelayanan penyelenggaraan administrasi dan organisasi publik itu sendiri. Oleh karena itu, akan menjadi kajian para birokrat, politikus, dan negarawan. Dengan begitu, antara ilmu politik dan ilmu administrasi negara, walaupun sama-sama membahas negara sesuai objek materialnya, tetapi objek formalnya berbeda, karena antara kekuasaan dengan pelayanan bertolak belakang. Yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Walaupun hukum dan politik memiliki fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Dalam tatanan masyarakat yang terbuka dan stabil, sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem-sistem lainnya yang ada di dalam suatu masyarakat. Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politik bila mana perlu dengan menggunakan sarana pemaksaan. Hukum merupakan pedoman bagi kekuasaan politik untuk mengambil keputusan dan tindakan. Hukum memberikan legalitas bagi kekuasaan politik, sebaliknya kekuasaan politik akan membentuk hukum yang efektif. Hukum adalah kekuasaan yang diam, dan politik adalah hukum in action. Hukum dan politik memiliki kedudukan yang sejajar. Hukum tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari sistem politik, demikian sebaliknya. Realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam suatu sistem konstitusi, tetapi lebih ditentukan oleh komitmen rakyat dan elit politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Sosiologi melihat hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan lembaga, atau semuanya yang saling berkaitan, tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kekuasaan. Dengan demikian, peranan sosiologi dalam masalah politik adalah memperhatikan proses interaksi politik. Yang keempat yaitu hubungan ilmu politik dengan geografi. Hubungan erat antara ilmu politik dengan geografi, yaitu ilmu politik mempelajari tentang negara. Salah satu unsur utama negara adalah wilayah. Luas tanah dipelajari dalam geografi. Geografi berkaitan dengan bumi, ukuran, bentuk, mineral, atmosfer, dan lain-lain. Kondisi geografi pasti mempengaruhi struktur politik dan kehidupan suatu negara. Aristoteles telah menerima hubungan erat antara ilmu politik dan geografi dan telah menjelaskan hubungan erat antara berbagai bentuk pemerintahan dan iklim. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Geografi politik
merupakan cabang dari geografi manusia, sedangkan geopolitik adalah bagian dari geografi politik. Geografi politik secara ringkas dipahami sebagai bidang ilmu, di mana geopolitik adalah metode analisisnya. Oleh sebab itu, periode kemunculannya berbeda-beda. Yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan antropologi. Ketika kita membicarakan hubungan, pasti ada yang menyamai akan terjadinya hubungan tersebut. Seperti halnya antropologi dan ilmu politik. Ketika dipikir-pikir, ternyata ada hubungannya, yang mana antropologi mempelajari tentang kebudayaan, sedangkan ilmu politik mengenai pemerintahan. Seperti halnya keadaan saat ini, bahwa budaya politik di masa lalu dan di masa sekarang tentunya beda sekali. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih hubungan antropologi dan ilmu politik itu. Ilmu politik sejak tahun 1960 telah meluaskan perhatiannya dari pokok semulanya, yaitu hubungan antara kekuatan-kekuatan serta proses-proses politik berbagai negara dan berbagai macam sistem pemerintahan. Masalah yang menyangkut latar belakang sosial budaya dari kekuatan-kekuatan politik tersebut. Hal itu penting, terutama bila seorang ahli ilmu politik harus meneliti dan menganalisis kekuatan-kekuatan politik di negara-negara yang sedang berkembang, yaitu seperti di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Oceania. Kalau dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ada suatu partai politik berdasarkan ideologi agama Islam, misalnya, maka cara-cara partai itu berhubungan bersaing atau bekerja sama dengan partai-partai atau kekuatan-kekuatan politik lainnya di Indonesia. Tidak hanya ditentukan oleh norma-norma dan metode dan ideologi agama Islam, tetapi juga latar belakang, sistem norma dan adat istiadat tradisional suku bangsa para pemimpin atau anggota partai yang seringkali menyimpang dari ketentuan norma, kepartaian, dan ideologi Islam. Untuk dapat memahami latar belakang dan adat istiadat tradisional dari suku bangsa itulah, maka metode analisis antropologi menjadi penting bagi seorang ahli ilmu politik untuk mendapat pengertian mengenai tingkah laku dari partai politik yang sedang dipelajarinya. Seorang ahli antropologi dalam mempelajari suatu masyarakat untuk menulis sebuah deskripsi etnografi tentang masyarakat tersebut tentu akan juga menghadapi sendiri kekuatan dan proses politik lokal serta aktivitas dari cabang-cabang partai politik nasional di situ. Untuk menganalisis gejala-gejala itu perlu mengetahui konsep-konsep dari teori-teori ilmu politik juga. Dengan kata lain, dalam menyelidiki aspek kebudayaan di masa lalu dan masa kini, antropologi sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik, yang mana hasil penyelidikan kebudayaan di masa lalu meliputi semua aspek kebudayaan masyarakat, termasuk politik itu sendiri, seperti pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga politik yang menjadi konsep antropologi. Budaya sebagaimana dikembangkan Ralph Tipton dan sarjana antropologi lainnya, konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan suatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu sendiri. Yang keenam yaitu hubungan ilmu politik dengan psikologi sosial. Cabang psikologi yang meneliti perilaku manusia sebagai individu dalam kaitannya dengan situasi sosial atau mengamati tingkah laku seseorang yang dipengaruhi situasi sosial. Membantu ilmu politik menjelaskan gejala-gejala dan motif-motif politik yang menjadi dasar setiap proses politik. Dalam menganalisis tentang siapa yang paling berkuasa dalam proses politik, berpengaruh pemimpin informal dalam pembuatan keputusan politik, mengetahui sikap masyarakat terhadap hal-hal yang baru dan bagaimana situasi yang ada. Hubungan antara politik dan psikologi dianggap dua arah. Dengan psikologi digunakan sebagai lensa untuk memahami politik dan politik digunakan sebagai lensa untuk memahami psikologi.
Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi umum. Bahkan bisa dikatakan bahwa psikologi umum adalah ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang sebelum ia belajar ilmu politik. Ilmu psikologi yang berkaitan erat dengan ilmu politik adalah psikologi sosial atau pengkhususan ilmu psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat. Khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Dalam kegunaan psikologi dalam analisa ilmu politik dapat diketahui apabila kita sadar bahwa analisa sosial politik diisi dan diperkuat dengan analisa hal-hal yang kecil yang menjadi bagian dalam bidang politik itu sendiri. Yang ketujuh yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Pada dasarnya, politik dan sejarah adalah sebuah ilmu atau alat yang membantu manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Apalagi berbicara masalah politik, banyak orang yang memilih politik untuk mencapai kesejahteraan dengan berbagai pendekatan yang menarik dan menjanjikan. Hubungan antara politik dengan sejarah terletak pada ilmu yang dipelajari, yaitu kemanusiaan yang berpedoman pada peristiwa. Pada masa kerajaan, ilmu politik sudah dipakai dalam sistem pemerintahan. Ilmu politik tersebut berupa penguasaan wilayah yang dilakukan suatu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Dengan kata lain, ingin menguasai daerah untuk kepentingan tertentu. Yang kedelapan yaitu hubungan ilmu politik dengan etika. Hubungan politik dan etika adalah tema yang abadi dan penting karena langsung menyentuh kodrat hidup bersama dari manusia. Karena karakternya yang praktikal atau normatif, filsafat moral atau etika berbeda dengan logika, metafisika, korsiologi, epistemologi, terutama dalam menggariskan tujuan. Tujuan etika yaitu bersifat praktis, mengantarkan orang untuk bertindak baik dan menjadi baik. Dengan demikian, etika memiliki tujuan yang berkaitan dengan hidup manusia. Sementara ilmu spekulatif yang lain mengukuhkan aktivitas-aktivitas tertentu saja dari manusia. Untuk urusan politik, Indonesia sudah melakukan banyak kegiatan politik sejak kemerdekaan Indonesia. Adanya persaingan dalam dunia politik adalah suatu masalah yang masih dirasakan dari dulu sampai sekarang. Etika politik menjadi tantangan bagi para politikus dan pejabat negara karena etika politik berfungsi sebagai kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Etika politik berkaitan erat dengan sikap, nilai, dan moral yang sejatinya hanya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Yang kesembilan yaitu hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik misalnya dalam meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan-tujuan politis tertentu khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Kematangan berpolitik suatu negara selalu berhubungan erat dengan kemajuan ekonominya. Kemajuan ekonomi menopang terwujudnya situasi dan kondisi politik yang stabil. Sebaliknya, kondisi politik yang stabil akan menunjang terwujudnya kehidupan berekonomi yang maju dan mensejahterakan. Baik, itulah tadi beberapa hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.